Selamat malam, perkenalkan nama saya Indah Aliwasi. Saya dari NIM 2348 Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit saluran pencernaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau beberapa organ di saluran cerna. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus end. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang masalah yang sering terjadi pada penyakit gangguan pencernaan yang beragam. Masalah ini serius yang sering terjadi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada sindrom usus besar teridentasi atau IBS. Ini adalah gangguan umum yang memengaruhi usus besar. Gejalanya termasuk perut kembung, nyeri, perubahan pola buang air besar, dan masalah pencernaan lainnya. Yang kedua itu ada penyakit refleks gastroesophageal atau GERD. Merupakan kondisi di mana asam lambung naik ke esofagus, menyebabkan gejala nyeri dada, mulas, dan reflux asam. Yang ketiga itu ada gastritis, adalah peradangan pada dinding lambung yang dapat disebabkan oleh infeksi, penggunaan obat-obatan tertentu, atau faktor lainnya. Gejalanya termasuk nyeri perut, mual, muntah, dan perut kembung. Yang keempat itu ada sindrom usus besar inflamasi atau IBD, yang mencakup dua kondisi utama yaitu penyakit Crohn dan colitis ulcerativa, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang saluran pencernaan. Gejalanya termasuk diare berdarah, nyeri perut, penurunan berat badan, dan kelelahan. Yang kelima itu ada konstipasi kronis. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar secara teratur. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diet yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, atau masalah medis lainnya. Selanjutnya itu ada yang keenam, divertikulitis, yang terjadi ketika kantong-kantong kecil atau divertikula di dalam dinding usus besar menjadi meradang atau terinfeksi. Gejalanya meliputi nyeri perut, demam, perubahan pola buang air besar, dan mual. Yang ketujuh itu ada kanker pencernaan, yang termasuk kanker esofagus, lambung, usus besar, dan rektum. Gejalanya bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan kanker. Selanjutnya itu ada gejala tanda dan uji. Gejala yaitu nyeri perut atau kram, perubahan pola buang air besar seperti diare atau konstipasi, kembung atau perut terasa penuh, mual dan muntah, mulas atau terbakar pada dada, perubahan berat badan yang tidak diinginkan, kelelahan atau kelemahan umum. Uji diagnostik yang pertama itu bisa tes darah, yang kedua itu endoskopi, yang ketiga USG atau ultrasonografi, yang keempat itu CT scan. Selanjutnya itu ada klasifikasi penyakit sistem pencernaan. Yang pertama itu berdasarkan organ yang terkena. Penyakit hati termasuk sirosis, hepatitis, dan kanker hati. Penyakit lambung seperti gastritis, luka lambung, dan kanker lambung. Penyakit usus meliputi penyakit Crohn, colitis ulceratif, dan divertikulitis. Penyakit usus besar termasuk polip usus besar, sindrom iritasi usus besar atau IBS, dan kanker usus besar. Penyakit pankreas seperti pankreatitis atau kronis, dan kanker pankreas. Selanjutnya penyakit empedu, misalnya kolesitis, batu empedu, dan kanker kandung empedu. Yang kedua itu ada berdasarkan proses patologis, penyakit inflamasi yang termasuk penyakit Crohn, colitis ulceratif, dan gastritis. Penyakit infeksi seperti infeksi virus hepatitis atau infeksi bakteri pada gastritis. Penyakit autoimun adalah contoh penyakit Crohn dan lupus erythematosus sistematik atau SLE yang dapat mempengaruhi organ pencernaan. Penyakit neoplastik atau kanker meliputi kanker hati, lambung, usus besar, dan pankreas. Gangguan fungsional seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS yang tidak memiliki kelainan struktural yang jelas. Yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahan, yang pertama itu akut fase kronis. Beberapa penyakit pencernaan dapat terjadi sebagai keadaan akut yang mendadak atau sebagai keadaan kronis yang berlangsung lama. Yang kedua, berat, misalnya dalam kasus pankreatitis akut berat atau sirosis hati dekompensasi. Yang ketiga, ringan seperti gastritis ringan atau kolestitis akut tanpa komplikasi. Selanjutnya itu ada faktor risiko. Yang pertama, kebiasaan makan, merokok, riwayat keluarga, usia, obesitas, infeksi, paparan terhadap zat berbahaya, stres dan kecemasan, riwayat medis, dan fisik, kurangnya aktivitas fisik. Berikut ada gangguan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat menyebabkan berbagai masalah, tergantung pada sifat dan lokasi gangguannya. Beberapa masalah umum yang dapat terjadi meliputi gangguan lambung dan usus, masalah pada hati dan kantung empedu, gangguan pankreas, gangguan pada usus besar, dan gangguan pada sistem saraf pencernaan. Sekian video dari penjelasan saya akhiri, selamat malam.